Kami bersyukur Tuhan Yesus buat anugerah-Mu hari ini bagi kami. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, selamanya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya.
selamatku. Yesus Tuhan ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur, kita punya kesempatan yang luar biasa pagi hari ini. Kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-13b. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena kita semua yang hari ini mendengar firman Tuhan adalah umat pilihan Tuhan. Saudara percaya itu? Puji nama Tuhan. Kita semua yang menerima Tuhan sebagai juru selamat kita secara pribadi, maka kita adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa yang perlu kita sadari. Karena banyak anak Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tidak memahami dan menyadari siapa dirinya. Sehingga ada banyak hal yang keliru. Mereka masih berbuat seperti orang-orang dunia. Mereka masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa mereka masih melakukan itu? Mereka masih suka hidup dalam kegelapan. Karena mereka tidak sadar bahwa dirinya adalah umat pilihan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita bersyukur karena firman Tuhan boleh mengingatkan kita kembali. Dikatakan di sini sebab Allah dari mulanya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ini yang perlu kita pahami. Bahwa Tuhan memilih kita dari mulanya. Sesuatu yang boleh kita tangkap itu adalah satu penghargaan yang luar biasa.
kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah mengizinkan untuk kita menjadi umat pilihannya. Itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu renungkan, ada banyak bangsa di dunia ini. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan memilih Israel sebagai umatnya. Padahal ada banyak. Artinya ada sesuatu yang luar biasa yang diterima oleh Israel sebagai anugerah. Kita pun juga demikian. Kita ini mempunyai anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan sebagai umat pilihannya. Nah, kalau kita sudah sadar kita adalah orang-orang spesial di mata Tuhan, orang pilihan Tuhan, maka kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saudara sudah melakukan banyak aktivitas seperti tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetapi kita perlu tahu bahwa ada misi dan tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Label kita ini adalah umat pilihan Tuhan, anak Tuhan. Kalau kita pilihan Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang yang menerima anugerah keselamatan yang dikuduskan oleh Roh Tuhan, Roh kebenaran itu. Maka yang pasti adalah kalau kita dipilih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Maka kita mengerjakan hal-hal yang baik. Kalau saudara sebagai imam dalam keluarga, seorang bapak, maka saudara akan mengerjakan bagian saudara dengan baik. Membawa keluarga saudara untuk berjalan dalam kebenaran. Kenapa? Karena itulah yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai bapak di dunia ini. Ada tugas-tugas di dunia ini yang harus kita jalankan secara umum. Tetapi ingat bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan, ditaruh di mana Tuhan menaruh kita. Dan kita perlu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dikatakan di dalam ayat ini, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh dan menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara dipersiapkan Tuhan. Saudara benar-benar dipilih Tuhan dengan caranya yang luar biasa, dikuduskan. Saya tahu bahwa kita manusia punya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kadangkala kita juga bisa berjalan keluar dari jalur Tuhan. Tapi Tuhan selalu memberikan arahan, menguduskan kita, mengarahkan kita pada kebenarannya. Oleh sebab itu, mari selalu mendengarkan firman Tuhan. Tangkap firman Tuhan yang saudara dengar. Ketika Tuhan berbicara dalam kehidupan saudara, melalui ibadah-ibadah yang saudara ikuti, melalui pembacaan firman Tuhan, maka sebenarnya kebenaran itu menuntun saudara. Menunjukkan apa saja yang saudara harus kerjakan, harus lakukan. Kalau saudara sebagai pegawai atau karyawan, maka jadilah pegawai atau karyawan yang berjalan dalam kebenaran. Saudara lakukan bukan untuk Tuhan yang ada di dunia ini, tetapi saudara lakukan untuk Bapa kita yang di surga. Sehingga kehidupan kita juga mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini dengan baik, maka orang lain, orang dunia mengatakan, baik ya. Orang Kristen ini baik. Penuh tanggung jawab. Jadi saksi. Oleh sebab itu mari, pagi hari ini kita sama-sama renungkan bahwa posisi kita di dunia ini adalah posisi yang spesial di mata Tuhan. Kita ditempatkan di mana kita ada supaya kita menjadi berkat, supaya kita bisa menjadi terang, menjadi garam, berjalan dalam kebenaran.
bisa berpengaruh di lingkungan sekitar kita. Ini yang perlu saudara renungkan. Jangan saudara merasa bahwa, wah saya berada di tempat ini, kok seperti ini ya, seperti itu ya. Saudara menggerutu, saudara kecewa, saudara mulai mencari kesalahan-kesalahan orang, kesalahan-kesalahan mungkin. Kenapa ya Tuhan kok menaruh saya di tempat ini, di tempat itu dan sebagainya. Saudara bersyukur. Kalau saat ini saudara mengalami sesuatu yang tidak nyaman karena tempat saudara tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Yakini bahwa saudara adalah pribadi yang dipilih Tuhan. Dan di tempat yang saudara nggak nyaman itu, Tuhan akan buat saudara menjadi pribadi yang luar biasa. Menjadi berkat. Kalau saudara berada di dalam rumah tangga, salah satu dari anggota keluarga, saudara jadi berkat dalam keluarga. Baik itu seorang ayah, seorang ibu, ataupun anak-anak. Kalau saudara menjadi seorang jemaat di satu gereja, saudara pun juga memberkati jemaat-jemaat yang lain. Dari kehidupan kita, tingkah laku kita, cara kita berbicara. Cara kita bertemu dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita. Saudara pasti paham itu. Berapa banyak saudara ketemu dengan anak-anak Tuhan, saudara merasa terberkati. Karena dalam hidup orang-orang yang dipilih Tuhan ini, ada satu kebenaran. Mereka boleh terus diperbarui oleh firman Tuhan. Sehingga kehidupannya mengarah kepada kebenaran. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini, saudara nggak perlu khawatir, saudara nggak perlu kecewa dengan apa yang saudara miliki. Karena firman Tuhan menunjukkan saudara dipilih oleh Tuhan. Saudara dipakai oleh Tuhan dari mulanya. Itu satu penghargaan yang luar biasa. Itu satu penghormatan yang luar biasa. Kita ini siapa sih? Tapi Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, siapapun saudara, tidak harus nunggu jadi hamba Tuhan yang melayani di gereja. Saudara mungkin jemaat biasa. Tapi kalau saudara sadar, saudara adalah umat pilihan Tuhan yang pasti setiap langkah saudara ada Roh Kudus. Ada pribadi yang selalu menolong saudara untuk terus berjalan dalam kebenaran. Untuk terus memberitakan kebenaran. Sehingga hidup saudara menjadi saksi. Memberkati banyak orang. Sepanjang hari ini, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang kita jumpai, semuanya boleh mengalami sukacita. Semuanya boleh mengalami damai sejahtera. Bukan karena kita yang membuat mereka mengalami sukacita damai sejahtera. Tetapi karena Tuhan, Roh Kudus itu yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya pagi hari ini kita sadar akan hal ini. Dan kita terus memberitakan kebenaran. Sehingga banyak orang juga diselamatkan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur. Karena kami boleh Engkau izinkan untuk menjadi umat pilihan-Mu. Dan kami percaya Tuhan. Engkau terus akan berkarya dalam kehidupan setiap umat-Mu. Engkau terus akan pakai kami untuk menjadi saluran berkat. Dan Engkau terus akan memimpin langkah hidup kami sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.